Salam sejahtera untuk kita semua, terlebih khusus kepada mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketujuh, dan kita akan sama-sama membahas prinsip dasar demokrasi. Namun sebelum itu, kembali saya mengingatkan kepada seluruh mahasiswa, meskipun kita hanya belajar ya secara online melalui media YouTube, tetapi saya sangat berharap agar Anda tetap mempersiapkan diri layaknya kita mengikuti kelas konvensional. Dan Anda bisa mengikuti dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga seluruh informasi dan pengetahuan yang sebentar akan disajikan itu boleh Anda terima dengan baik, Anda bisa mengerti, memahami, dan Anda dapat mengaplikasikan itu di dalam seluruh kehidupan Anda ya sebagai mahasiswa. Kita akan melihat prinsip dasar dari demokrasi, dan kita akan melihat bagaimana hubungan demokrasi dengan keberadaan kita sebagai warga negara. Mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah demokrasi, baik itu ketika kita lihat tayangan di televisi, radio, bahkan ketika kita hadir sebagai masyarakat di dalam setiap komunitas-komunitas sosial ya, dan juga organisasi-organisasi masyarakat. Mungkin Anda pernah mendengar istilah demokrasi, atau mungkin Anda sendiri pernah mengucapkan, menggaungkan atau menggunakan istilah demokrasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Secara umum kalau kita pahami, demokrasi itu artinya kekuasaan yang berada pada rakyat atau kekuasaan yang ada di tangan rakyat, atau ada yang sering juga membahasakannya kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Nah, apakah dengan adanya kekuasaan di tangan rakyat ya, mutlak rakyat dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya? Belum tentu. Oleh sebab itu kita akan melihat ya, bagaimana sistem demokrasi, sistem operasi demokrasi yang berjalan itu seperti apa. Bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam sistem demokrasi, sehingga yang tadinya ada stigma-stigma yang negatif tentang istilah demokrasi, yang kalau kita artikan secara harfiah tentu menimbulkan banyak kejanggalan, maka kita akan lebih memahami bahwa ternyata demokrasi itu memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, sehingga demokrasi itu dianut atau ditetapkan menjadi sistem politik yang ada di negara Indonesia. Ya, kita akan lihat sama-sama. Prinsip dasar demokrasi, ya, prinsip demokrasi merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar terwujudnya sistem politik demokratis, ya. Definisi paling dasar dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Nah, ini definisi yang paling mendasar, tetapi perlu untuk diuraikan kembali. Untuk mendorong terwujudnya bentuk ideal demokrasi di mana rakyat benar-benar berkuasa, prinsip-prinsip demokrasi harus dijadikan pemandu, pengarah, dan penopang sistem politik yang hendak diterapkan. Ternyata jelas bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan kekuasaan itu bukan ada pada tangan pemerintah tertentu, penguasa tertentu, tetapi ada di tangan rakyat. Jadi, apakah kita bisa langsung mengartikan bahwa rakyat adalah pemerintah, bahwa rakyat adalah raja, rakyat adalah sosok yang harus mengendalikan semuanya? Tidak seperti itu, ya. Ada prinsip-prinsip demokrasi yang harus kita jadikan pedoman. Sehingga di sini dikatakan ada pemandu, ada pengarah, ya. Sehingga demokrasi itu dapat berjalan dengan seimbang, secara ideal, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, ya. Nah, terminologi dari demokrasi, kita lihat dulu sejarah istilah dari kata demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang bunyinya demokratia, artinya kekuasaan rakyat. Yang kalau dipisahkan ya, bentuknya itu dari kata demos yang artinya rakyat, dan juga kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan, ya. Jadi kalau demos dan kratos itu digabungkan berarti kita dapat
memberikan arti kekuasaan atau kekuatan rakyat. Ya, ini terjadi pada abad ke-5 ya, sesudah Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Nah, ternyata wilayah kota Athena atau negeri Athena itu ternyata sudah sudah menganut sistem politik demokrasi. Jadi ternyata sebelum kita Indonesia bahkan negara-negara demokrasi lainnya menganut sistem ini, ternyata dari abad ke-5 sistem demokrasi kuno klasik itu ternyata sudah ada. Nah, kita akan lihat lebih jauh bagaimana perkembangan demokrasi dan bagaimana implementasi demokrasi itu di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian umum demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian umum demokrasi yang diuraikan pada paragraf ini, secara khusus pada kalimat-kalimat yang saya garis bawahi, di situ arti atau orientasi dari sistem demokrasi itu sebenarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Jadi rakyat itu punya akses, rakyat itu punya hak setara, sama dalam menentukan arah dan langkah kehidupan di dalam bermasyarakat, ya. Dan juga rakyat memiliki akses untuk ikut berpartisipasi langsung di dalam melakukan perumusan, pengembangan, pembuatan hukum yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, bahwa ternyata aturan yang ada di Indonesia itu diciptakan atau dirumuskan dan dikembangkan juga oleh masyarakat. Ya, jadi di sini semakin jelas ya bahwa demokrasi yang kita pahami tadi secara harfiah ternyata ada sistem operasi yang menjelaskan bagaimana posisi masyarakat atau rakyat di dalam mempengaruhi dan juga melakukan intervensi terhadap sistem hukum di negara Indonesia. Dan di sini juga dijelaskan bahwa demokrasi itu mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi itu prinsip dasarnya adalah menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia. Hak-hak dasar manusia itu dijunjung tinggi melalui sistem demokrasi. Ini kira-kira gambaran tentang konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln, ya. Jadi di tengah sini adalah rakyat, masyarakat. Sistem pemerintahan, kekuasaan itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi kesemuanya itu dilakukan toh semata-mata untuk rakyat sendiri. Jadi rakyat yang melakukan untuk rakyat. Rakyat menciptakan untuk rakyat. Rakyat yang melakukan kepada rakyat. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, pemerintah adalah rakyat dan rakyat itu adalah pemerintah. Jadi yang ada di dalam pemerintahan itu adalah rakyat dan rakyat juga adalah pemerintah. Nah, memang cukup menarik ya. Ini sangat berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang otoriter ya, otoritarian. Seperti contohnya sistem politik kerajaan, negara yang berdasarkan sistem kerajaan, dan juga negara-negara di mana sistem pemerintahnya itu dipimpin oleh penguasa tertentu. Kalau kerajaan, biasanya raja itu adalah penguasa absolut ya, penguasa yang tunggal. Dan nanti ketika
dia sudah tua atau dalam kasus dia meninggal, maka kekuasaan itu akan diturunkan kepada ahli waris, ya, dalam hal ini anak, ya, anak laki-laki atau anak perempuan, ya, sesuai dengan aturan di dalam sistem kerajaan tersebut. Jadi keluarga kerajaan itu akan terus-menerus, ya, melakukan sistem pemerintahan di mana mereka berkuasa secara mutlak terhadap rakyatnya. Nah, demikian juga dengan negara-negara otoritarian, ya, seperti negara-negara komunis, ya, biasanya yang menganut paham komunis, di mana ada kekuasaan-kekuasaan tertentu yang tidak bisa dilawan, ya, tidak bisa digugat, sehingga rakyat itu memiliki hak yang terbatas. Nah, itu juga menjadi persoalannya. Jadi ini merupakan hal yang kontras dengan prinsip dasar demokrasi. Kita lihat lagi prinsip-prinsip demokrasi dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Pakar ilmu politik Indonesia Miriam Budiarjo merujuk pendapat Henry B. Mayo menyebutkan beberapa prinsip demokrasi, ya. Jadi ini yang seringkali terwujud, ya, yang bisa langsung kita pahami di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, adanya keanekaragaman perspektif dalam melihat persoalan, ya. Jadi dengan adanya demokrasi, kasanah pengetahuan itu jauh lebih beragam. Ketika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan ada banyak sudut pandang, akan ada banyak perspektif yang bisa disampaikan oleh setiap masyarakat. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan, ada banyak ide-ide yang semakin kaya dan persoalan-persoalan yang tadinya sulit terpecahkan itu menjadi mudah. Karena apa? Karena ada solusi-solusi yang baru, solusi-solusi yang unik, yang khas, yang diterima oleh kalangan masyarakat. Dan itu dapat dijadikan sebagai solusi yang bisa memecahkan sebuah persoalan. Yang kedua, adanya perubahan dan dinamika sosial dalam masyarakat, ya. Jadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu perubahan terus terjadi. Artinya sistem sosial masyarakat itu bersifat dinamis. Kapan saja bisa berubah. Hari ini lain, sebentar sore bisa saja lain, ya. Jadi karena adanya perubahan dan dinamika sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan, maka prinsip demokrasi itu sangat cocok, ya, diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, resolusi konflik dilakukan secara damai dan melembaga. Nah, yang ketiga, prinsip demokrasi, setiap kali konflik terjadi, maka sistem demokrasi itu menawarkan cara-cara yang damai dan melembaga. Artinya tertata, terintegrasi dengan baik. Sehingga setiap kali ada penyelesaian masalah, konflik, itu dapat teratasi dengan jauh lebih baik, ya, dan terstruktur. Kemudian kita lihat yang keempat, adanya batasan pemakaian kekerasan seminimal mungkin. Nah, jadi kalau tadi di dalam sistem pemerintahan yang diktator, sistem pemerintahan yang mutlak, yang tunggal, biasanya ada kesalahan rakyat, maka pemerintah dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyatnya. Atau bisa saja menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, tetapi ketika sistem demokrasi itu ditegakkan, maka yang ada adalah semua rakyat ikut ambil bagian di dalam melihat, menyaksikan, ya, kemudian bisa langsung mengadili, ya, mengadili secara pribadi, maksudnya di sini, ya, sehingga tindakan-tindakan kekerasan itu bisa diminimalisir. Kemudian kita lihat lagi yang kelima, adanya jaminan tegaknya keadilan. Nah, dengan diterapkannya sistem demokrasi, maka keadilan itu akan jauh lebih mudah untuk ditegakkan. Karena seperti tadi, ya, prinsip dasar demokrasi itu adalah mengandung makna kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban. Kemudian yang keenam, adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Nah, jadi ketika
sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan tadi dipimpin oleh seorang raja yang kemudian akan diwariskan kepada keturunan-keturunan raja, maka itu tidak menunjukkan suatu bentuk keadilan. Rakyat tidak akan pernah bisa memimpin. Nah, dengan sistem demokrasi, pergantian kepemimpinan itu dapat dilakukan secara teratur. Mungkin itu 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, dan siapa saja bisa menjadi penguasa. Dalam hal ini bisa menjadi presiden kalau dia memiliki kompetensi, ya, memiliki syarat-syarat yang mencukupi menjadi seorang presiden. Kita lihat di Indonesia, ya, presiden-presiden kita yang pernah menduduki jabatan sebagai presiden, mereka adalah rakyat biasa, ya, yang juga lahir dari kalangan masyarakat biasa, bukan keturunan bangsawan, ya. Jadi Indonesia menjamin hak-hak warga negara jika mereka ingin hadir di dalam pemerintah, ya, atau dalam arti mereka mau terlibat di dalam pemerintahan atau bahkan menjadi pemerintah itu sendiri, baik itu jajaran setingkat presiden, ya, menteri, sampai kepada unit-unit yang paling kecil. Proses demokratisasi terus dilakukan di Indonesia. Nah, apa arti dari proses demokratisasi? Jadi kalau proses demokrasi tadi itu bermakna sistem, ya, sistem politik, paham. Kalau demokratisasi berarti suatu proses membuat demokrasi. Nah, jadi proses demokratisasi itu artinya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk bisa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi itu dapat ditegakkan dari pusat sampai ke daerah. Bahkan seluruh masyarakat dapat menikmati dan dapat melakukan sendiri sistem demokrasi itu. Hal ini untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara demokratis. Pada praktiknya, beberapa prinsip demokrasi terus digaungkan di ruang kelas, forum-forum kenegaraan, sampai media. Kita bisa menangkap beberapa prinsip demokrasi yang sering didiskusikan. Ya, antara lain, nanti kita akan lihat bersama. Ternyata sampai saat ini, upaya demokratisasi itu terus dilakukan. Mengapa? Karena ternyata di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, ada kasus-kasus di mana demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada hak-hak masyarakat yang dirampas sehingga sistem demokrasi itu tidak terlaksana. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketidakadilan. Rakyat merasa terasingkan, rakyat merasa terabaikan, rakyat merasa tidak dianggap. Bahkan ada di antara mereka di mana suara rakyat, suara mereka itu tidak dianggap atau tidak diterima, ya. Nah, itu menjadi ketimpangan. Sehingga yang terjadi adalah indemokrasi atau demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi sebelum demokrasi itu disosialisasikan, diimplementasikan, perlu diperhatikan poin-poin. Yang pertama, mengutamakan dialog dalam setiap pengambilan keputusan, ya. Jadi di dalam menerapkan sistem demokrasi atau prinsip demokrasi, itu dialog itu harus diutamakan, ya, di dalam mengambil setiap keputusan. Ketika kita mau memutuskan suatu aturan, memutuskan suatu kesimpulan atas suatu upaya memecahkan sebuah masalah, ya. Jadi dialog atau diskusi itu harus dijunjung tinggi, harus dilakukan. Kemudian menerima hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, jikalau semuanya telah menyepakati suatu keputusan, maka semuanya harus juga bisa menerima hasil keputusan tersebut. Mau tidak mau kita harus terima karena itu adalah keputusan bersama. Meskipun mungkin ada 1-2 suara yang tidak terwakilkan dari keputusan tersebut, tetapi kita harus bersikap demokratis, ya. Dalam hal ini bersikap sportif di mana semua harus menerima keputusan itu bersama. Kemudian yang C, menghargai perbedaan pendapat. Jelas, ya, bahwa setiap pendapat yang diutarakan itu harus bisa diterima. Kita tidak boleh menyinggung
perasaan, menyinggung, atau mengkritik pendapat-pendapat yang berbeda. Menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan atau menyelesaikan setiap masalah perselisihan itu dengan cara yang tidak keras ya. Kekerasan itu artinya tanpa kekerasan. Nah, perselisihan ini kalau kita artikan berarti suatu bentuk konflik ya. Konflik, perpecahan. Nah, biasanya konflik itu ya mau tidak mau terjadi selisih pendapat ya, selisih keinginan. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi diharapkan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Karena apa? Karena bisa menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Kemudian yang bagian E, memberi kritik pada opini yang dominan demi tegaknya demokrasi. Nah, kadangkala terjadi bahwa ada opini-opini yang terlalu menonjol ya. Karena apa? Karena bisa saja orangnya adalah orang penting ya, atau orang besar, orang kaya, itu harus dihindari. Sehingga meskipun dia adalah orang yang terpandang, opini-opininya itu tidak bisa langsung dijadikan keputusan yang mutlak ya. Tetapi siapapun dia, siapapun orangnya, kaya, miskin, dari berlatar belakang ekonomi lemah atau kuat, tetap namanya opini dan juga ide itu harus setara ya dengan yang lain. Kemudian mengekspresikan kebebasan tanpa kebablasan. Nah, jadi ini yang seringkali ya terjadi dalam kehidupan. Jadi kita bisa mengekspresikan kebebasan, artinya kita itu merdeka. Kita adalah rakyat yang merdeka. Bisa saja mengekspresikan kebebasan kita, tetapi jangan sampai kita lakukan dengan cara yang bablas. Contohnya seperti ini. Dalam kehidupan bermasyarakat ya, seringkali kalangan mahasiswa atau kalangan-kalangan tertentu atau dari organisasi-organisasi masyarakat itu melakukan aksi demonstrasi. Silakan. Jadi ada aturan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Artinya menyampaikan aspirasi ya, entah itu di depan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Tetapi di sini dikatakan jangan sampai kebablasan. Apa artinya? Artinya kita harus melakukan aktivitas demonstrasi itu dengan cara-cara yang layak, mengikuti aturan. Bukan yang terjadi ya, yang seringkali kita lihat demonstrasi dengan kekerasan ya, sampai menghancurkan barang-barang atau fasilitas publik. Bahkan sampai melakukan tindakan melukai ya sesama. Bahkan ada oknum-oknum yang sengaja melakukan upaya provokasi sehingga terjadi kekerasan di dalam sebuah upaya penyampaian aspirasi. Nah, itu juga menjadi persoalan. Tidak main hakim sendiri pada perkara kriminal. Ini juga sering terjadi ya. Kita lihat seringkali ada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, pencurian ya, penjarahan, begal, perampokan. Ketika ditangkap itu bisa diadili oleh masyarakat. Mereka langsung main hakim sendiri. Biasanya dipukuli, dianiaya, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, itu menjadi suatu persoalan yang memang tidak bisa kita lakukan ya. Jadi tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat menjadi sumber nilai dan norma kehidupan bernegara. Prinsip penopang nilai-nilai demokrasi yang dipegang teguh segenap elemen bangsa Indonesia sudah selayaknya tak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial semestinya selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi yang ditetapkan. Nah, jadi kesimpulannya jelas ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, demokrasi itu sudah didesain sedemikian rupa dan kita harus tahu aturan-aturan apa yang ada di dalam sistem demokrasi. Apakah kita seenaknya saja mau melakukan kehendak kita karena mentang-mentang kekuasaan ada di tangan rakyat? Tidak seperti itu. Ada aturan mainnya. Ada yang mengatur sampai kita bagaimanapun caranya kita dapat menguraikan aspirasi kita dengan cara-cara yang baik. Kemudian kalau kita lihat di Pancasila, makna tentang demokrasi ini paling cocok ya, relevan dengan sila yang keberapa.
Ya, sila yang keempat ya, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bagaimana aspirasi dari rakyat itu harus didasarkan pada hikmat, kebijaksanaan, bukan asal-asalan, bukan ide atau aspirasi yang asal-asalan, tetapi betul-betul harus mengandung unsur hikmat, bijaksana, sehingga diharapkan ide dari masyarakat tersebut dapat membangun bangsa menjadi lebih baik. Ya, materi kita sampai di situ. Sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa pertemuan ke-7 ini yang membahas tentang prinsip dasar demokrasi itu dapat kita jadikan pedoman. Sehingga besok-besok kalau kita terjun di dalam kehidupan kampus, kehidupan akademik, bahkan kehidupan masyarakat, kita tahu aturan bahwa kita boleh saja menyampaikan setiap aspirasi kita, menyampaikan setiap kehendak kita, tetapi dengan cara-cara yang baik dan benar. Kita ikuti prosedur yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berharap sekali agar materi ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang baik, yang baru bagi mahasiswa. Dan jikalau ada pertanyaan, ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya di bawah. Silakan diketik, nanti pasti Bapak akan jawab dan balas ya. Kiranya jadi berkat. Itu saja, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam.